Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita mengerti itu, bagaimana menantu, bagaimana mertua bagi laki-laki? Ya, kita terangkan dulu perkataan Imam Ahmad. Imam Ahmad itu ketika akan menikah, putranya, siapa putranya Imam Ahmad? Nggak tahu juga. Mau saya buka pilihan ganda lagi? Putranya Imam Ahmad itu namanya Abdullah. Minum air putih pagi-pagi lumayan ya. Baik kalau teh itu anget banget rasanya. Kita lanjutkan. Lupa saya. Oh iya. Ketika Imam Ahmad akan menikahkan putranya Abdullah, perhatikan nasihat kita Pak, untuk saya. Nah, untuk Bapak juga. Imam Ahmad itu berkata kepada putra Allah ketika akan menikah. Satu, nak, nanti kamu mau nikah. Bentar lagi. Satu ya nak, wanita butuh dicintai. Dan kamu kan mencintai karena kamu telah memilihnya menjadi istrimu. Tapi yang kedua kamu harus ingat, wanita itu tidak hanya butuh dicintai tapi butuh diekspresikan cintanya. Maka sering-seringlah kamu mengekspresikan cintamu kepada suamimu. Saya baca Pak penjelasannya. Suami itu kan sering ditanya sama istrinya, kamu cinta nggak sih sama saya? Cinta. Mana kamu udah pernah ngomongkan cinta kepada saya? Loh saya kerja dari jam 7 sampai jam 5 sore itu ngapain kalau nggak cinta sama kamu? Kan gitu. Itu kan bahasa laki-laki Pak. Kalau bahasa Imam Ahmad tidak gitu. Imam Ahmad berkata, wanita itu butuh diekspresikan cintanya. Kita harus memuji istri kita dengan pujian-pujian yang kemudian memberikan kebaikan. Ya kan? Itu istri. Ini senyum karena belum punya istri. Sabar ya nak. Insya Allah akan ada waktunya. Yang ketiga, kata Imam Ahmad, perempuan itu memiliki kelemahan. Makanya setiap bulan itu diliburkan sama Allah 1 pekan dalam 1 bulan. Makanya bapak pun sama. Kalau tiba-tiba istri kita ngomong, capek bi, tidak usah diomongin macam-macam. Kamu tahu nggak? Seorang istri yang mukminah di akhir zaman itu harus tegar, kuat. Fatimah itu capek, minta pembantu sama Nabi, malah disuruh untuk istri kemudian membaca la ilaha illallah. Jangan gitu. Karena sesungguhnya kita kemudian harus paham, dia punya kelemahan. Yang keempat, rumahnya itu, kata Imam Ahmad, rumah itu singgasananya istrimu. Biarkan istrimu yang ngatur rumahnya. Kamu tidak usah ikut-ikutan ngatur. Karena itu singgasana dia. Kalau kamu ikut campur mengatur rumahnya, itu kamu membangunkan singa dari tidurnya. Makanya kalau punya rumah, Pak, ngontrak ataupun beli, maka kemudian yang kita lakukan adalah biarkan dia yang ngatur. Walaupun terkadang memang kita tidak cocok. Toh kita ini di rumah tuh berapa jam, Pak? Laki-laki banyak di luar. Yang paling banyak istri kita, Pak. Istri kita yang paling banyak di rumah, bapak yang ngatur. Pusing kepala dia. Ini rumah kok gini amat ya. Mau pergi dia dosa, karena dia harus minta izin kalau pergi. Di rumah terus juga bosan, karena tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Makanya perempuan itu yang diinginkan rumah, Pak. Sampai di surga itu aja mintanya rumah. Dia nggak minta bidadara, Pak. Nggak butuh dia. Makanya permintaan Asiyah binti Muzahim itu apa? Rabbibnili indaka baitan fil jannah. Bangunkan untukku sebuah rumah di surga. Kenapa sih perempuan itu minta rumah? Fitrahnya perempuan itu sama rumah, Pak. Kalau bapak-bapak kan enggak. Apalagi saya, enggak juga. Kalau di surga kita minta rumah, enggak. Mintanya apa? Bidadari.
Tidak apa-apa nggak dapat rumah, yang penting dapat bidadari ya Allah gitu kan gitu. Itu laki-laki. Beda dengan fitrahnya perempuan. Makanya kalau sudah punya rumah dia atur semuanya. Ini ilmu tingkat berat Pak. Tapi ini merupakan salah satu di antara kriteria laki-laki yang paham sunnah. Makanya kadang-kadang kalau kita lihat ya, ada laki-laki saya tanya itu rumahnya itu pink gitu. Saya tanya bapak kesukaannya warnanya apa? Pink ya? Enggak Ustaz, biru. Nah, saya tahu ini berarti istrinya. Berarti dia paham sunnah ini. Jadi gitu. Itu kata Imam Ahmad. Itu kata Imam Ahmad. Kadang-kadang kita bingung di sini pasang pernik, pasang lagi di sono, pasang lagi di sono. Ini buat apa ya gitu ya? Itu buat kita enggak ada kaitannya Pak. Bagi perempuan itu dialah penik-peniknya di situ. Dia disuruh jangan banyak keluar. Kan kata Allah itu waqarna fi buyutikunna. Disuruh di rumah. Bapak kemudian melaksanakan perintahnya Allah, ngomong sama istri banyak-banyak di rumah ya. Tapi rumahnya Bapak tidak mau istrinya yang kemudian ngatur. Berarti kita sudah menyiksa istri kita. Sudah atur aja kemauan dia itu kayak apa. Itu kata Imam Ahmad. Yang berikutnya kata Imam Ahmad, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Dari tulang rusuk yang bengkok itulah dia diciptakan. Kalau terlalu keras, patah. Kalau terlalu lemah, bengkok terus. Tapi dari bengkoknya itulah ada keindahan. Korden itu kalau tidak ada lekukannya itu tidak indah. Nah, ini lebih berat lagi Pak memahami ini. Korden itu kalau nggak ada lekukannya, itu kemudian tidak indah. Coba kalau ada korden lurus saja, itu korden murah. Itu korden murah. Tapi kalau ada korden, ada lekukannya, semakin lekukannya itu berombak, bergelombang, itu semakin mahal Pak. Itu semakin mahal. Makanya kemudian perempuan tuh kayak gitu. Makanya kemudian jangan terlalu keras, patah, jangan terlalu lembek, kamu akan dikuasai. Nah itu yang susah kan di situ. Ini gimana ya? Ini saya lembek atau keras ya di sini ya? Itu bingungnya laki-laki kan stresnya di situ. Makanya sampai ada doa kan dari Rasulullah, kita disuruh berlindung dari istri yang membuat kita beruban sebelum masanya. Yang ketawa memang surga dan nerakanya dia pindah kepada dirimu. Tapi nak, kata Imam Ahmad kepada putranya, dia tetap butuh bagaimana dia itu memantaskan air mata di depan ibunya. Dia pengen memeluk laki-laki pertama yang dia peluk dalam hidupnya, yaitu adalah ayahnya. Jangan mentang-mentang kamu telah memiliki kunci surganya dan memiliki kunci nerakanya, kamu kemudian stop dan kamu potong itu komunikasi dia dengan ibu dan bapaknya. Berarti kamu kejam. Makanya bapak-bapak nanya saya, sudah mulai naruh gelas kenceng, pecah akhirnya, banting pintunya, nanya, pengen pulang? Iya Bi, pulang, ayo kapan mau pulang? Kasih waktu, 2 hari, 3 hari, itu kata Imam Ahmad. Dan itu klop dengan perkataannya Umamah bintul Haris tadi. Umamah bintul Haris menasihati kepada anaknya, cintai ibu dan bapak mertuamu nak, karena cinta suamimu tergantung bagaimana kamu menghormati ibu dan bapak mertuamu. Sama nasihatnya Imam Ahmad kepada putranya ketika putranya itu mau nikah, itu apa? Jangan biarkan anak istrimu itu terputus hubungan dengan ibu dan bapaknya, karena bisa jadi ada tipenya istri karena saking introvertnya hanya bisa nangis di depan ibunya tapi tidak bisa nangis di depan suaminya. Mungkin saking introvertnya. Kan perempuan rata-rata introvert Pak. Tidak semuanya. Itu rata-rata perempuan itu introvert. Tertutup dia. Ada perempuan yang memiliki malu Pak. Dan itu malu itu sifat fitrahnya perempuan. Dan kalau kemudian ternyata istri kita solehah, itu malunya itu masih terjaga walaupun sampai nikah Pak. Sampai nikah. Makanya maaf ya. Maaf ini agak keluar dikit tapi ini penting. Makanya sampai dalam beberapa pendapat para ulama disunahkan kalau mencampur istri itu dalam kondisi gelap. Supaya malunya perempuan tetap terjaga walaupun sama suaminya. Karena dia tetap ada rasa malu. Ini maaf yang jomblo-jomblo, maaf sekali lagi. Karena kemudian semacam itu. Maka kemudian disitulah kita akhirnya paham. Kedudukan mertua itu sebenarnya sama.
Kalau ada seorang suami kok pingin kemudian bermusuhan dengan mertuanya, dia harus mikir ibu dari anak-anaknya itu dididik sama orang tuanya. Dan kalau bisa disinilah letak keadilan. Kalau ada seorang anak kemudian dia memiliki orang tua yang masih lengkap dan memiliki mertua yang masih lengkap, kalau mampu adil, adil. Adil itu tergantung pada kondisi, bukan kemudian harus sama rata. Orang tua kita tidak punya anak kecuali kita, misalnya. Berarti dia betul-betul menyandarkan sebagian hidupnya setelah kepada Allah, mungkin kepada anak. Mungkin kita ngasihnya mungkin 3 juta, 4 juta dalam hitungan uang. Mungkin kita kasih 4 juta. Kenapa? Hidupnya memang sama kita. Wah, anak kita cuma anak tunggal kok. Tapi beda dengan mertua kita. Mertua kita mungkin anaknya 8. Kalau kita samakan ngasih 4 juta, dia sudah dibantu sama anak-anak yang lainnya. Adil itu bukan harus sama rata, tapi adil itu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Istri kita, ibu dan bapak butuh berapa? Kan sudah ada yang lainnya, mungkin saya tambahin berapa. Supaya apa? Supaya semacam itu kita pahami. Bahwasanya memang kedudukan mertua tidak sama dengan kedudukan orang tua. Tapi bagaimanapun mereka adalah orang yang berjasa, yang telah menjadikan bagian hidup kita dari pendidikan mereka. Dan kalau saya ditanya, mana mertua yang lebih besar kedudukannya? Mertua laki-laki atau mertua perempuan? Yang lebih besar kedudukan mertua laki-laki. Tapi walaupun lebih besar kedudukan mertua laki-laki, bukan berarti kita berbuat buruk sama mertua perempuan. Bahkan kalau berbuat adil, itu jauh lebih baik, berarti kita paham kitabullah dan sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.